Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Andini dengan NIM 01901012023. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Halimatus Sadia dengan NIM 01101012023. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dengan NIM 00701012023. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni dengan NIM 01601012023. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar teknologi pendidikan, yang dimana di dalamnya termasuk ke dalam sejarahnya, fungsinya, dan aplikasinya. Materi ini juga dilengkapi dengan latihan dan tugas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami peran teknologi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, memahami definisi teknologi pendidikan dan elemen-elemen utamanya. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan fungsi teknologi dalam pembelajaran modern. Dan yang keempat, mengevaluasi berbagai aplikasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan berbagai cara untuk memudahkan proses belajar dan meningkatkan kemampuan seseorang dengan menggunakan teknologi secara optimal. Ini mencakup bagaimana kita menciptakan, menggunakan, dan mengelola teknologi secara terencana. Association for Educational Communication and Technology mengatakan bahwasanya teknologi pendidikan bukan cuma soal memakai teknologi, tetapi juga soal mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi proses belajar dengan pendekatan yang tepat dan etis, yang dimana bertujuan untuk menciptakan solusi pembelajaran yang efektif, baik untuk pendidikan formal maupun non-formal. Yang intinya, teknologi pendidikan membantu membuat belajar menjadi lebih mudah, efisien, dan bermakna. Masuk pada pembahasan terkait dengan sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Seiring waktu, teknologi pendidikan telah menjalani evolusi yang sangat luar biasa, dari penggunaan proyektor di kelas hingga platform pembelajaran daring. Kita akan menyusuri sejarah perkembangan ini. Tonggak-tonggak utama akan diulas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kemudian kita sampai pada titik ini. Nah, berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam perkembangan teknologi pendidikan. Pada abad ke-18, penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan secara lebih luas. Nah, sebelum mesin cetak, buku-buku dan juga dokumen lainnya harus ditulis dengan tangan, yang merupakan proses yang memakan waktu dan juga mahal. Mesin cetak membuat buku-buku lebih terjangkau dan mudah diakses, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar. Pada abad ke-19, penemuan fotografi dan juga film membawa pengalaman visual ke dalam ruang kelas. Sebelum fotografi dan juga film, guru harus mengandalkan deskripsi lisan untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak. Fotografi dan juga film memungkinkan guru untuk menunjukkan kepada siswa gambar dan juga video di dunia nyata, yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Pada abad ke-20, penemuan radio dan juga televisi memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Sebelum radio dan juga TV, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Radio dan juga televisi memungkinkan siswa untuk belajar dari guru yang berada di tempat lain, yang dapat membantu mereka tetap terdidik. Pada abad ke-21, penemuan komputer dan juga internet telah merevolusi pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Dengan hadirnya teknologi, proses belajar dan mengajar telah mengalami perubahan yang besar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran dan fungsi teknologi dalam pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Yang pertama, perluasan akses informasi. Teknologi dapat memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dengan mudah dan cepat. Melalui internet, siswa tidak hanya belajar dari buku teks saja, tetapi juga dari video pembelajaran, artikel, dan kursus online. Melalui platform YouTube, dapat memberikan materi pembelajaran yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan. Dengan adanya aplikasi pembelajaran, simulasi, dan game edukatif, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Contohnya seperti aplikasi Kahoot, membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar melalui permainan. Selain itu, simulasi eksperimen sains secara virtual memungkinkan siswa memahami konsep dengan cara yang lebih menyenangkan. Dalam hal ini, dapat membantu siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Contohnya pada aplikasi Edmodo yang dapat memberikan soal latihan sesuai dengan tingkat pemahaman setiap siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Teknologi memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan pembelajaran daring, siswa dapat mengikuti kelas dari rumah, terutama dalam kondisi darurat. Contohnya seperti pada saat pandemi. Jadi seorang guru akan tetap terhubung dengan siswa meskipun berada di tempat yang berbeda. Yang kelima, kemudahan administrasi. Bagi guru, teknologi memberikan kemudahan dalam mengelola administrasi pendidikan. Contohnya pada saat penjadwalan kelas, pengumpulan tugas, dan evaluasi hasil belajar siswa. Dengan adanya teknologi, guru dapat lebih fokus pada pembelajaran tanpa terbebani oleh pekerjaan administrasi yang rumit. Yang terakhir, pengembangan keterampilan digital. Jadi di zaman sekarang, keterampilan digital itu sangat penting. Dengan kita belajar memakai teknologi, kita juga dapat belajar membuat presentasi, analisis data, atau bahkan coding. Karena keterampilan ini sangat berguna nanti di dunia kerja. Yang keempat adalah contoh aplikasi teknologi pendidikan. Adapun contoh aplikasi teknologi pendidikan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom digunakan oleh guru untuk membuat kelas, membagikan materi pembelajaran, dan memberikan tugas secara daring kepada siswa. Adapun manfaat dari aplikasi Classroom ini adalah mempermudah pengelolaan pembelajaran online sehingga proses belajar dan mengajar bisa lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua adalah aplikasi Kahoot. Kahoot adalah platform yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif sebagai alat evaluasi pembelajaran. Manfaat utama dari aplikasi Kahoot adalah meningkatkan partisipasi siswa melalui pendekatan yang menyenangkan dan berbasis permainan sehingga belajar menjadi lebih menarik. Dan aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Edmodo. Edmodo merupakan platform media sosial pendidikan yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru, siswa, dan orang tua. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memperkuat komunikasi serta mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, teknologi pendidikan adalah integrasi antara teknologi dan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami konsep, sejarah, peran, dan aplikasi teknologi pendidikan, kita dapat
memaksimalkan manfaatnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, efisien, dan menarik.